Lainnya, Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Salah satu yang menjadi bahasan soal penyelesaian konflik kelompok separatis di Papua dan Papua Barat. Dalam rapat kerja, Panglima TNI turut didampingi Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasau Marskal Fajar Prasetyo, dan Kasal Laksamana Yudo Margono. Selain pembahasan seputar penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat, rapat kerja juga membahas seputar dinamika keamanan Laut Cina Selatan. Lebih lengkap soal rapat kerja Komisi 1 dengan Panglima TNI, kita hubungi jurnalis Kompas TV ada Alfania Rizky di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Alfa, selain penyelesaian konflik di Papua dan Laut Cina Selatan, apalagi isu yang mengemuka dalam rapat kerja Komisi 1 dengan Panglima hari ini? Ibrahim dan juga saudara, dalam raker yang dilangsungkan oleh Komisi 1 bersama dengan Panglima TNI dan jajarannya hari ini mengangkat beberapa isu yang juga menjadi konsumsi publik yang tengah ramai diperbincangkan. Yang pertama yaitu soal terkait dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Kementerian Pertahanan terkait dengan anggaran pengadaan satelit di tahun 2015, di mana bahasan ini muncul di raker Komisi 1 karena sebelumnya ada pernyataan dari Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bahwa ada beberapa pejabat di tubuh TNI yang juga terlibat dalam dugaan kasus korupsi tersebut, yang sampai saat ini juga masih dinantikan oleh publik terkait dengan klarifikasinya. Kemudian selain juga materi terkait dengan dugaan kasus korupsi di tubuh Kemenhan tersebut, ada juga terkait pembahasan mengenai mutasi yang baru-baru ini dilakukan oleh Jenderal Andika Perkasa terhadap ratusan pejabat atau perwira tinggi di tubuh TNI. Tepatnya ada 328 perwira tinggi TNI yang juga sudah dimutasi oleh Jenderal Andika Perkasa tepatnya pada Jumat 21 Januari lalu, di mana dalam SK Panglima TNI tersebut menariknya ada beberapa kemudian perwira TNI yang sudah dimutasi dan memiliki kesamaan. Yang pertama yaitu terkait dengan mutasi dari Maijen atau Maijen Maruli Simanjuntak maksud saya, yang sebelumnya merupakan Pangdam Udayana, saat ini diangkat menjadi Pangkostrat yang sebelumnya juga sempat terjadi kekosongan dan pernah dijabat oleh Kasat yang saat ini yaitu Jenderal Dudung. Dan kemudian selain Maruli Simanjuntak, ini ada juga Maijen Widi Prasetyono yang saat ini menjadi Danjen Kopassus yang sebelumnya merupakan mantan ajudan Presiden Joko Widodo. Kemudian juga ada Maijen Sony Aprianto yang saat ini kemudian menjadi Pangdam Udayana menggantikan Maruli Simanjuntak yang sebelumnya merupakan Deputi 3 Bidang Kontra Intelijen. Kemudian ada juga Maijen Agus Subianto yang sebelumnya merupakan Danpas Pampras juga atau Komandan Pasukan Pengamanan Presiden yang saat ini kemudian diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Kemudian ada juga Maijen TNI Suhartono yang saat ini menjadi Dankodiklat AL dan mantan ajudan Presiden tahun 2019-2021 yaitu ada Kolonel Rudi Saladin yang saat ini menjadi Danrem Surya Kencana Bogor. 5 atau 6 perwira tinggi TNI ini memiliki kesamaan yaitu pernah menjadi komandan atau berada di tubuh pengamanan pasukan Presiden Joko Widodo di eranya masing-masing. Selain memutasi ratusan perwira tinggi TNI ini, Ibrahim dan juga saudara, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa ini juga mengisi kekosongan dari beberapa jabatan yang memang sempat kosong dan tidak ada pejabatnya. Salah satunya yaitu Pangkostrat yang saat ini kemudian diisi oleh Maijen TNI Maruli Simanjuntak. Ibrahim. Baik, terima kasih Alfania Rizky untuk laporan Anda langsung dari Gedung DPR di Senayan, Jakarta.